Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit bagian pajak perusahaan. Di sini, perusahaan didirikan akan dikenakan beberapa pajak. Perusahaan pertama pasti pada saat memberikan gaji karyawan akan memotong PPh 21 atas gaji karyawan. Lalu jika ada transaksi jasa, maka akan dipotong PPh 23. Jika ada transaksi impor, transaksi dengan pemerintahan, maka akan dipotong PPh 22. Kemudian, jika ada penyerahan barang atau jasa, di sini saya tidak akan menyebutkan pembelian maupun penjualan, namun penyerahan. Karena penyerahan belum tentu penjualan atau pembelian. Tapi kalau penyerahan pasti akan diserahkan barangnya atau jasanya meskipun itu tidak dibeli ataupun tidak dijual. Nah, lalu selain itu, perusahaan akan membayar PBB atas tanah dan bangunan yang dipakai. Lalu ada bea meterai. Yang betul adalah bea meterai. Pengucapannya biasanya kita materai sih, tapi yang betul adalah meterai. Nah, apabila ada perjanjian, perusahaan akan menggunakan bea meterai. Lalu ada BPHTB, bea pajak, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu pajak daerah yang lainnya, misalnya pajak reklame. Kalau misalkan perusahaan tersebut menggunakan billboard yang di jalan-jalan, itu akan dikenakan pajak reklame. Dan kalau misalkan perusahaannya berbentuk restoran, maka akan dikenakan pajak restoran. Seperti itu gambarannya. Lalu atas pajak-pajak ini akan dilaporkan ke KPP apa saja pengeluarannya, apa saja pemasukannya, lalu akan disertakan ke kas negara. Lalu di sini ada perhitungan pajak perusahaan. Nah, perhitungan pajak perusahaan yang harus dibayar, yang kurang bayar atau yang lebih bayar, pertama, penghasilan di total, lalu pajak yang dapat dikurangkan menjadi penghasilan kena pajak, lalu pokoknya dikalikan tarif pajak yang telah kita bahas sebelumnya, lalu pajak terutang setahun fiskalnya berapa, nah lalu dipotong kredit pajak. Nah, dipotong kredit pajaknya ini adalah PPh 22, 23, pajak luar negeri PPh 24, dan angsuran PPh 25 berapa. Lalu selanjutnya pajak terutang setahun fiskal dikurangi kredit pajak, hasilnya adalah pajak kurang bayar atau pajak lebih bayar. Kalau pajak kurang bayar, itu kita harus membayar pajak tersebut pada tahun yang bersangkutan. Kalau lebih bayar, biasanya kita akan mengkompensasikan pajak yang lebih bayar tersebut ke tahun depan atau minta direstitusi. Kalau pajak kurang bayar namanya PPh 29, kalau pajak lebih bayar namanya PPh 28. Nah, apa sih hakikat rekonsiliasi? Jadi, awal mulanya rekonsiliasi
fiskal namanya adalah pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dengan ketentuan perpajakan. Jadi ada dua sisi nih, berdasarkan akuntansi dan berdasarkan perpajakan. Aturan-aturan akuntansi berbeda dengan aturan perpajakan. Lalu, perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi atau perbedaan konsep penghasilan. Penyesuaian diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan perusahaan. Jadi garis besarnya adalah ketika kebijakan akuntansi yang kita susun di laporan keuangan namun berbeda dengan ketentuan perpajakan, maka harus disesuaikan atau harus dikoreksi. Maka dari itu, namanya adalah rekonsiliasi fiskal. Nah, selanjutnya, teknik rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dari laporan laba rugi akuntansi. Jadi, laporan akuntansi disesuaikan dengan mengkoreksi untuk mendapatkan nilai pendapatan atau beban menurut fiskal. Cara ini tepat untuk tujuan pajak. Karena ada perbedaan antara laporan akuntansi dengan laporan perpajakan, maka dilakukan koreksi. Koreksi ini dilakukan dengan menambahkan atau mengkurangkan nilai koreksi dari laba sebelum pajak. Teknik koreksi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi, ingat, jika ada koreksi berdasarkan fiskal atau berdasarkan ketentuan pajak akan disajikan di catatan atas laporan keuangan. Masih ingat laporan keuangan apa saja? Pertama, laporan laba rugi. Lalu kedua, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Jadi, catatan atas laporan keuangan ini adalah summary atau keterangan dari mana-mana saja nilai-nilai yang tercantum pada 4 laporan sebelumnya. Nah, di dunia praktik, teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan untuk tujuan pengisian SPT. Namun penyajian dalam catatan atas laporan keuangan menggunakan teknik koreksi positif atau negatif atas laba sebelum pajak. Di sini, kalau ada perbedaan secara akuntansi dan laporan perbedaan pajak, di sisi akuntansi berdasarkan sifatnya adalah menguntungkan. Kenapa? Karena akan menarik minat pemegang saham potensial. Perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini. Tapi kalau misalkan di sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan, sebab meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Artinya gini, kalau secara akuntansi beban tersebut disetujui secara akuntansi, maka pada saat beban diakui, maka laba akan meningkat. Jika laba meningkat, akan menarik minat pemegang saham. Tapi, tidak semua beban secara akuntansi diakui secara pajak. Maka, ketika beban tersebut
secara akuntansi diakui tapi tidak diakui di pajak, maka laba akan semakin tinggi karena bebannya berkurang. Beban berkurang, maka laba bertambah. Ketika laba bertambah, maka sifatnya tidak menguntungkan juga. Karena apa? Karena semakin tinggi laba, maka semakin besar beban pajak yang harus dibayar. Nah, di sini secara akuntansi, secara pajak, kita tadi ngomongin secara akuntansi dan secara pajak. Kalau secara akuntansi berdasarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika secara pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Ketika akuntansi dan pajak ini ada perbedaan. Perbedaan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan permanen dan temporer atau sementara. Perbedaan temporer ini akan menyebabkan pajak tangguhan pada aktiva atau beban. Nah, macam-macam perbedaan di sini ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Artinya, bersifat positif akan meningkatkan pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kedua, bersifat negatif atau bersifat mengurangi PKP atau penghasilan kena pajak. Lalu yang tadi berdasarkan jangka waktunya bersifat temporer, merupakan akibat perbedaan waktu pengakuan namun berujung pada hasil akhir serupa. Permanen merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Nah, ini akan saya jelaskan berdasarkan sifatnya dan berdasarkan jangka waktu. Nah, berdasarkan sifat ada koreksi fiskal positif, yang tadi positif dan negatif. Nah, maksudnya pada saat mengkoreksi akan bersifat positif dan akan bersifat negatif. Koreksi positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang tertetap. Jadi, koreksi positif ini terjadi apabila pendapatan menurut fiskal atau pajak lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Saya berikan contohnya. Ketika biaya akuntansi salah satunya adalah beban sumbangan. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan yang ada tempatnya di rumah, biasanya kan selalu ada biaya sumbangan, entah sumbangan sampah, entah sumbangan RT atau RW. Secara akuntansi, sumbangan RT, RW atau iuran tersebut akan diakui secara akuntansi. Artinya kalau misalkan bebannya adalah 100.000, maka akan dijadikan beban di akuntansi 100.000 sebagai pengurang. Tapi secara fiskal, beban tersebut tidak diakui karena dianggapnya sebagai bukan beban operasional. Sehingga biaya yang 100.000 yang harusnya dikurangi, tapi jadi tidak diakui. Berarti beban tersebut berkurang dong. Yang harusnya beban tersebut 100.000 harus diakui,
tetapi ini tidak diakui secara fiskal, maka labanya akan semakin tinggi karena bebannya berkurang. Kalau labanya semakin tinggi, maka terjadi koreksi fiskal positif. Lalu selanjutnya, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal berkurang atau selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Nah, di sini ini adalah kebalikannya dari positif. Kalau positif akan menyebabkan laba bertambah, maka penghasilan kena pajak pun bertambah. Kalau koreksi negatif yaitu menyebabkan laba berkurang dan menyebabkan pajak penghasilan kena pajak berkurang. Koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal bukan objek pajak tetapi diakui menurut akuntansi. Lalu yang kedua, biaya menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Nah, yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, saya akan berikan gambarannya. Kalian masih ingat tentang PPh pasal 4 ayat 2? Misalnya, sewa kantor dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Kalau misalkan perusahaan tersebut menyewakan atau dalam artian punya pendapatan sewa, maka pendapatan tersebut karena bersifat final PPh 4 ayat 2, maka pendapatan tersebut tidak diakui di fiskal. Pada saat di akuntansi, pendapatan sewa tersebut diakui secara akuntansi, sedangkan di fiskal tidak diakui. Artinya, kalau pendapatannya tidak diakui secara fiskal, maka laba akan berkurang. Kalau laba akan berkurang, maka akan memperkecil penghasilan kena pajak. Lalu, bisa juga terjadi akibat biaya penyusutan. Misalnya, di akuntansi, biaya penyusutan estimasi masa manfaatnya bisa beberapa tahun. Terserah mau berapa tahun, tergantung kebutuhan atau ketentuan dari manajemen. Misalnya, jika di akuntansi kita mempunyai mesin seharga, mungkin jangan mesin kali ya, lebih simpelnya adalah misalkan contohnya komputer diestimasikan hanya 2 tahun masa manfaatnya di akuntansi. Kenapa 2 tahun? Karena anggapannya mungkin second si komputer tersebut, jadi hanya 2 tahun saja. Misalnya si komputer ini harganya adalah 10 juta,
biaya penyusutannya adalah 10 juta dibagi 2. Berarti per tahunnya biaya penyusutannya adalah 5 juta. Tapi di pajak tidak boleh masa manfaatnya itu 2 tahun. Tapi bolehnya adalah 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, atau 20 tahun. Jadi kelipatan 4. Lalu, kalau misalkan komputer diasumsikan sebagai aset yang masa manfaatnya untuk dipajak adalah 4 tahun, tidak bisa 2 tahun seperti akuntansi ya, minimal adalah 4 tahun, maka biaya penyusutan dipajak maka jadi 10 juta dibagi 4 tahun. Hasilnya 2 juta 500. Nah, kalau misalkan di akuntansi komputer tersebut biaya penyusutannya per tahun 5 juta, sedangkan di fiskal adalah biaya penyusutannya 2 juta 500, berarti biayanya lebih kecil di fiskal. Maka jika biayanya lebih kecil, berarti laba bertambah. Jika laba bertambah, berarti pajak penghasilannya bertambah. Maka itu koreksi positif. Gimana kalau misalkan koreksi fiskal negatif? Kalau di perusahaan komputer tersebut diasumsikan masa manfaatnya misalnya adalah 5 tahun. Masa manfaatnya 5 tahun berarti 10 juta dibagi 5 tahun hasilnya adalah 2 juta. Tapi secara fiskal biaya penyusutannya adalah 2 juta 500. Artinya kalau misalkan biayanya semakin besar, maka labanya rendah. Jika labanya rendah, maka pajaknya juga akan rendah. Nah, ini jadinya dikoreksi negatif. Seperti itu gambarannya. Nah, di sini berdasarkan sifat jangka waktunya. Terjadi perbedaan permanen dan temporer. Beda permanen atau beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu dengan adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial, namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal. Beda tetap biasanya timbul karena peraturan pajakan mengharuskan hal-hal berikut yang dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. Yang contoh yang tadi, yang penghasilan yang telah dikenakan PPh final, berarti langsung dibuang saja. Maksudnya, penghasilan-penghasilan tersebut dibuang dari perhitungan fiskal. Lalu, penghasilan yang bukan objek pajak, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Lalu yang ketiga adalah pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang bersifat pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran. Di sini, yang contoh misalkan yang tadi adalah biaya iuran sampah, biaya iuran RT, maka ini akan masuk beda tetap. Artinya dikeluarkan saja biaya-biaya tersebut dari perhitungan secara fiskal. Lalu bagaimana dengan perbedaan secara temporer atau beda waktu? Nah, beda waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan berlaku. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara
antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, kompensasi kerugian fiskal. Nah, salah satu contohnya adalah penyusutan yang telah saya jelaskan. Apabila yang tadi contohnya adalah komputer tersebut diakui secara akuntansi 2 tahun masa manfaatnya, sehingga biaya penyusutannya dari 5 juta, sedangkan di fiskal harus 4 tahun, jadi biaya penyusutannya adalah 2.500.000. Nah, di sini terjadi perbedaan temporer. Kenapa? Karena tetap si komputer ini akan disusutkan senilai harganya. Senilai harganya adalah 10 juta. Nah, bedanya hanya saja 10 jutanya ini kalau di akuntansi habis dalam 2 tahun biaya penyusutan, tapi kalau di fiskal habis dalam 4 tahun pajak tersebut. Seperti itu. Jadi sama-sama biaya tersebut dikeluarkan tapi ada jangka waktu perbedaan. Itu. Tidak seperti beda tetap, kalau misalkan tidak sesuai dengan pajak penghasilan maka langsung dicoret dari koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal atau laporan keuangan secara pajak atau fiskal. Nah, di sini langkah penyesuaian perbedaan. Tadi kita sudah menjelaskan tentang perbedaan apa saja. Nah, di sini kalau misalnya kita mendapatkan laba secara akuntansi, maka kita akan menyusun rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini berarti ditambahkan penghasilan yang belum diakui, lalu dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, ditambahkan biaya non-deductible. Nah, biaya non-deductible ini artinya adalah biaya yang tidak diakui. Nah, lalu dikurangi biaya deductible. Nah, deductible ini adalah biaya yang diakui secara pajak. Kalau non-deductible tidak diakui secara pajak, tapi kalau deductible diakui secara pajak. Nah, selanjutnya dikurangi penghasilan yang dikenakan PPh final, lalu ditambah biaya yang tadi biaya atau penghasilan secara final, lalu terakhir maka akan menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, di sini adalah laporan keuangan secara akuntansi dan laporan secara fiskal. Intinya di sini adalah kita membuat 2 laporan keuangan. Secara akuntansi biasanya disetor atau diperlihatkan ke pemegang saham, ke stakeholder. Namun, laporan secara fiskal adalah untuk pelaporan secara pajak untuk mengetahui beban pajak penghasilan. Laporan keuangan secara akuntansi atau komersial dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Yang kedua, di sini laporan secara fiskal atau laporan secara pajak disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu. Di sini adalah bidang pajak. Nah, apa aja sih rincian item rekonsiliasinya? Di sini ada penghasilan bukan objek pajak, bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib, hibah, diterima keluarga, warisan, harta, natural, klaim asuransi, dividen, iuran, diterima dana pensiun, penghasilan investasi, bagian laba diterima anggota persekutuan, bagian laba diterima perusahaan modal ventura, beasiswa, sisa lebih diterima badan
pendidikan atau bantuan yang dibayarkan BPJS. Nah, penghasilan bukan objek pajak tersebut akan dikoreksi fiskal. Lalu selanjutnya di sini ada non-deductible expense atau biaya yang tidak diakui secara pajak, yaitu pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan, premi asuransi, natura, jumlah kelebihan kewajaran atas hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini apa sih? Biasanya adalah rekanan atau anak cabang dengan induk perusahaan. Lalu selanjutnya harta dihibahkan, pajak penghasilan, gaji anggota persekutuan, sanksi administrasi, dan pidana pajak. Artinya ini tidak diakui secara pajak, maka harus dikeluarkan dari laporan fiskal atau harus dikoreksi. Di sini ada non-deductible dan deductible. Contohnya adalah kalau yang non-deductible adalah pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai, berarti tidak diakui secara fiskal. Tapi kalau deductible atau yang diakui secara fiskal yaitu penggantian obat atau penggantian biaya pengobatan. Lalu yang kedua, misalnya yang tidak diakui secara pajak yaitu makan siang untuk sebagian pegawai. Tapi kalau misalkan yang diakui secara pajak adalah makan siang bagi seluruh pegawai, itu diakui secara pajak. Jadi jangan sampai pilih kasih untuk sebagian pegawai saja atau untuk direksinya saja. Nah, maka ini makan siang bagi seluruh pegawai diakui secara pajak. Lalu yang ketiga, PPh 21 ditanggung perusahaan. Untuk non-deductible dan deductible-nya adalah tunjangan PPh 21. Lalu yang berikutnya, non-deductible biaya jamuan tanpa daftar nominatif. Maksudnya, tanpa daftar nominatif adalah rincian apa saja biaya-biaya tersebut, lalu dan ada buktinya atau struknya. Biaya jamuan maksudnya apa sih? Nah, ini sama saja dengan biaya entertain. Biaya jamuan adalah biaya entertain. Misalnya, kalau perusahaan ingin mendapatkan klien, biasanya manajer atau direkturnya akan melobi dulu calon kliennya atau menawarkan proposal calon kliennya. Nah, kalau menawarkan proposal kan berarti harus di tempat yang enak, harus di tempat yang nyaman. Biasanya ada yang diajak ke restoran, ada yang diajak rapat di hotel, atau mungkin ada saja perusahaan yang menghibur si kliennya. Misalkan menghibur si kliennya bukan dalam tanda kutip ya, tapi menghibur si kliennya adalah mengajak jalan-jalan dulu kemana agar kliennya tersebut nyaman. Nah, di sini masuk ke biaya jamuan. Tapi kalau misalkan tidak ada bukti atau tidak ada daftar nominatif, maka tidak diakui secara pajak. Kalau misalkan ada daftar nominatifnya, rincian-rinciannya, maka akan diakui secara pajak. Selanjutnya, penghasilan dikenakan PPh final ini yang dibuang dari laporan fiskal atau yang tidak diakui sama sekali, yaitu bunga deposito, bunga simpanan koperasi terima wajib pajak orang pribadi, hadiah undian, transaksi saham, pengalihan tanah dan atau bangunan, penghasilan jasa rekonstruksi dan real estate, lalu penghasilan sewa tanah atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya diatur pada peraturan pemerintah. Nah, biasanya di sini adalah yang dibuang dari
fiskal, laporan fiskal adalah penghasilan karena penghasilan yang dikenai PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, selesai. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang contoh pajak penghasilan dan contoh rekonsiliasi fiskal. Jadi dari rekonsiliasi fiskal tersebut kita akan mendapatkan pajak penghasilan dari badan atau perusahaan tersebut. Terima kasih.